Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Hardiansah dari channel Paham Islam. Hari ini kita bicara soal ekonomi, bukan ekonomi versi buku, teks atau teori-teori kampus, tapi ekonomi yang kita rasakan sendiri di lapangan, di pasar, di sawah, di bengkel, bahkan di warung kopi. Faktanya, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dalam wawancara bersama CNBC Indonesia pada 10 Oktober 2025, uang negara yang mengendap di perbankan mencapai sekitar 200 triliun rupiah. Beliau menyebut jika dana itu tidak segera disalurkan ke sektor real, pemerintah akan menariknya kembali. Artinya jelas, kita punya uang tapi tidak punya aliran. Ada sumber daya, tapi tidak bekerja. Ekonomi kita kaya di angka, tapi miskin di pergerakan. Dan di titik inilah saya memperkenalkan konsep Caliweranomics. Caliweranomics ini bukan teori dari kampus manapun, tidak ada di buku ekonomi manapun, bahkan mungkin akan disanggah dan dianggap salah oleh sebagian profesor-profesor ekonomi ternama. Tapi inilah kenyataannya. Konsep ini lahir dari diskusi warung kopi, tempat rakyat bicara tanpa gelar, tapi dengan pengalaman nyata. Di warung kopi, orang melihat dan merasakan langsung bagaimana bahwa uang itu berhenti di level atas saja, sementara kehidupan di bawah makin sulit. Mereka tidak bicara teori, tapi bicara realita. Dan justru dari obrolan yang dianggap remeh-temeh itulah lahir sebuah gagasan sederhana tapi sangat jujur, bahwa ekonomi harus mengalir seperti air. Kalau air mengendap, dia akan membusuk. Kalau uang berhenti, ekonomi akan mati. Maka tugas pemerintah dan masyarakat adalah membuka bendungan agar uang kembali mengalir ke rakyat-rakyat kecil. Sekarang kita lihat kenyataan di sekitar kita. Orang sekarang sering merasa kaya karena melihat angka besar di aplikasi mobile banking. Tapi ketika ditanya uangnya mana, yang bisa ditunjukkan hanya angka-angka di layar, bukan uang di tangan. Orang dulu berbeda, ketika ditanya hal yang sama, dia bisa menunjukkan gepokan uang di bawah kasur dan ditunjukkan kepada orang. Uang yang nyata bisa dipegang, bisa digunakan kapan saja. Itulah perbedaan antara ekonomi yang nyata dengan ekonomi yang tidak nyata, hanya angan-angan saja. Hari ini banyak orang yang punya angka tapi tidak punya nilai, punya saldo digital tapi tidak punya daya beli nyata, dan lebih parahnya lagi, sistem digital hari ini tidak netral. Setiap kali rakyat bertransaksi selalu ada biaya admin, biaya transfer, biaya layanan, potongan-potongan untuk platform digital. Siapa yang diuntungkan? Bukan rakyat, tapi pemilik sistem. Contoh, lihat pengemudi ojek online. Mereka bekerja keras menghadapi panas, hujan, dan risiko di jalanan. Tapi ketika setiap pendapatan mereka selalu dipotong oleh platform. Artinya jelas, rakyat bekerja, platform yang kaya. Inilah bentuk baru kapitalisme digital, sistem yang memindahkan nilai dari banyak orang ke segelintir pemilik platform atau teknologi tertentu. Kalau tidak dikoreksi, sistem ini akan menciptakan jurang pemisah sosial yang makin dalam, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sekarang kita belajar dari Korea Selatan. Negara ini tidak menolak digitalisasi, tapi mereka menjaga keseimbangan antara dunia digital dan ekonomi nyata. Di sana 100 perak won, sekitar Rp1.000, masih bisa membeli secangkir kopi panas di mesin otomatis. Tapi mereka juga bisa bayar transportasi dengan e-money atau uang fisik yang berbentuk token. Uang fisik pun tetap berfungsi.
Digitalisasi tidak membunuh sektor real, tapi justru memperkuatnya, dan kita harus berani jujur meniru sistem ekonomi yang berhasil dari negara lain bukanlah suatu hal yang hina. Kalau suatu sistem terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengapa tidak kita pelajari dan kita terapkan? Kebanggaan bangsa bukan di kata berbeda, tapi di kemampuan menyesuaikan diri dan mengambil yang terbaik. Selama prinsip keadilan, kemanusiaan, dan nilai-nilai Islam dijaga, maka meniru hal yang baik dari luar negeri bukanlah kelemahan, melainkan bukti. Kecerdasan dan kearifan bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berani belajar dari siapapun tanpa kehilangan jati diri, menjadi bangsa yang lebih kuat dan menghargai keilmuan. Jadi apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, hentikan kebiasaan menimbun dana publik di bank besar, arahkan langsung ke sektor-sektor padat karya, program produktif rakyat, mulai koperasi, pesantren, PPR, dan lembaga mikrokomunitas. Yang kedua, sederhanakan perizinan usaha mikro dan kecil. Yang izin yang rumit adalah bendungan ekonomi. Satu izin, satu aplikasi, satu hari selesai. Yang ketiga, buat regulasi tegas agar platform digital berbagi keuntungan secara adil, bukan batas potongan maksimal, dan pastikan transparansi sistemnya. Yang keempat, gunakan dana CSR dan APBN untuk membangun keterampilan nyata, modern, industri rumah tangga, dan wirausaha lokal. Kalau langkah-langkah ini dijalankan, uang negara tidak akan lagi digunakan di layar, tapi menjadi aliran yang mengalir ke seluruh tubuh ekonomi bangsa. Itulah semangat Carnegie Economics. Dia tidak ada di buku teks, tapi hidup di dalam kesadaran rakyat. Dia bukan teori, tapi refleksi dari kenyataan bahwa ekonomi sejati adalah ekonomi yang mengalir dan memberikan kehidupan. Saya Andri Haliansa dari Paham Islam. Terima kasih sudah menyimak. Mari kita dorong ekonomi Indonesia agar benar-benar berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya pada sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.